Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah anak soleh zaman Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman telah menerima wahyu dari Allah supaya pergi ke tepi pantai untuk menyaksikan suatu benda yang ajaib yang akan ditunjukkan kepada Nabi Sulaiman. Setelah bersiap sedia, Nabi Sulaiman berangkat ke tepi pantai yang dinyatakan di dalam wahyu. Baginda diiringi oleh kaum jin, manusia, dan binatang. Setibanya di pantai, Nabi Sulaiman terus mengintai-ngintai untuk mencari sesuatu seperti yang dikatakan oleh Allah. Setelah lama mencari, Baginda belum lagi menjumpai apa-apa. Kata salah seorang daripada mereka, mungkin salah tempat. Tetapi Baginda menjawab, "Tidak, disinilah tempatnya." Nabi Sulaiman mengarahkan jin iftir supaya menyelam ke dalam laut untuk meninjau apa-apa yang pelik atau ajaib. Jin iftir menyelam agak lama juga, barulah ia kembali kepada Nabi Sulaiman dan memaklumkan bahwa dia tidak menjumpai apa-apa benda yang ajaib. Tanya Nabi Sulaiman, "Apakah kamu menyelam sehingga dasar laut?" Jawab Nabi Iftir, "Tidak." Nabi Sulaiman pun mengarahkan jin iftir yang kedua supaya menyelam sehingga ke dasar laut. Setelah puas menyelam dan mencari benda-benda yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, jin iftir yang kedua juga tidak menjumpai apa-apa yang ajaib, dan ia melaporkan kepada Nabi Sulaiman. Perdana Menterinya yang bernama Asif bin Bahiyah telah berbisik ke telinga Nabi Sulaiman dan memohon kebenaran untuk menolongnya. Setelah mendapat izin Nabi Sulaiman, dia membaca sesuatu dan terus menyelam ke dalam laut. Tidak lama kemudian, Asif menjumpai sebuah kubah yang sangat cantik. Kubah tersebut mempunyai 4 penjuru. Setiap penjuru mempunyai pintu. Pintu pertama terbuat daripada mutiara. Pintu kedua diperbuat daripada zamrud berwarna merah. Pintu ketiga diperbuat daripada jauhar. Dan pintu keempat diperbuat daripada zabarjat. Pintu-pintu tersebut terbuka luas, tetapi yang peliknya air tidak masuk ke dalam kubah tersebut walaupun pintunya terbuka luas. Dengan kuasa yang diberikan oleh Allah, Asif dapat membawa kubah tersebut naik ke darat dan diletakkan di hadapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melihat kubah tersebut dengan penuh takjub di atas kebesaran Allah. Baginda berangkat untuk melihat kubah tersebut. Setelah menjenguk ke dalam, didapati ada seorang pemuda berada di dalamnya. Pemuda tersebut belum sadar, walaupun kubahnya telah diangkat ke darat karena bermunajat kepada Allah. Nabi Sulaiman memberi salam kepada pemuda tersebut. Pemuda tersebut menyambut salam dengan perasaan terkejutnya apabila melihat orang ramai sedang berada di situ. Nabi Sulaiman memperkenalkan dirinya kepada pemuda itu, bahwa beliau adalah Nabi Allah Sulaiman. Pemuda itu bertanya, "Dari manakah mereka ini dan bagaimana mereka datang?" Pemuda itu merasa heran, dan setelah menjenguk keluar, dia mendapati bahwa kubahnya telah berada di darat. Nabi Sulaiman memberitahu pemuda itu bahwa mereka datang karena diperintahkan oleh Allah untuk melihat keajaiban yang dikaruniakan Allah kepadanya. Setelah mendapat izin dari pemuda itu, Nabi Sulaiman meninjau ke dalamnya untuk melihat benda yang ajaib yang dihiasi di dalamnya. Keindahan yang terdapat di dalam kubah itu sungguh menakjubkan. Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda tersebut, bagaimana dia boleh berada di dalam kubah ini yang terletak di dasar laut. Pemuda tersebut menceritakan bahwa dia telah berkhidmat kepada kedua ibu bapaknya selama 70 tahun. Bapaknya seorang yang lumpuh, manakala ibunya pula seorang yang buta. Suatu hari ketika ibunya hendak meninggal dunia,
Ibunya memanggilnya dan memaklumkan bahwa ibunya telah rela di atas khidmat yang diberikan olehnya. Ibunya berdoa kepada Allah supaya anaknya dipanjangkan umur dan senantiasa taat kepada Allah. Setelah ibunya meninggal dunia, tidak lama kemudian bapaknya pula meninggal dunia. Sebelum bapaknya meninggal dunia, bapaknya juga telah memanggilnya dan memaklumkan bahwa dia juga telah rela di atas khidmat yang diberikan olehnya. Bapaknya telah berdoa sebelum meninggal dunia supaya anaknya diletakkan di suatu tempat yang tidak dapat diganggu oleh setan. Doa kedua orang tuanya telah dimakbulkan oleh Allah. Pada suatu hari, ketika pemuda tersebut bersiar-siar di tepi pantai, ia terlihat sebuah kubah yang sedang terapung-apung di tepi pantai. Ketika pemuda tadi menghampiri kubah tersebut, ada suara menyeru supaya pemuda itu masuk ke dalam kubah tersebut. Sebaik saja ia masuk kubah dan meninjau di dalamnya, tiba-tiba ia bergerak dengan pantas dan tenggelam ke dasar laut. Tidak lama kemudian, muncul satu lembaga seraya memperkenalkan bahwa dia adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Malaikat itu memaklumkan bahwa kubah itu adalah karunia Allah karena hikmatnya kepada kedua orang tua dan beliau boleh tinggal di dalamnya selama mana dia suka. Segala makanan dan minum akan dihidangkan pada masa ia memerlukannya. Malaikat itu memaklumkan bahwa dia diperintahkan Allah untuk membawa kubah tersebut ke dasar laut. Semenjak dari itu, pemuda tersebut terus bermunajat kepada Allah hingga hari ini. Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda itu, "Berapa lamakah kamu berada di dalam kubah ini?" Pemuda itu menjawab, "Saya tidak menghitungnya, tetapi mulai memasukinya semasa pemerintahan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam." Nabi Sulaiman menghitung. Ini bermakna kamu telah berada di dalam kubah ini selama 2400 tahun. Sejenak Nabi Sulaiman terdiam, mengingat kembali sejarah. Begitu terkejutnya Nabi Sulaiman ketika mengetahui bahwa jarak zamannya dengan Nabi zaman Ibrahim itu adalah 2400 tahun. Begitu panjangnya umur pemuda itu. Dan anehnya lagi tidak dijumpai satu helai rambutnya pun yang beruban. "Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum?" tanya Nabi Sulaiman. "Wahai Nabi Allah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya. Saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasa lapar, haus, gerah, dingin, tidur, kantuk, dan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Serta saya juga tidak merasakan kesepian." Jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman, "Maukah kamu ikut denganku di kerajaanku, atau kamu ingin kembali kepada tempatmu?" Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu. "Wahai Nabiullah, tolong kembalikan aku ke tempat semula," pinta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Bahia untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga pemuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongan. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya doa kedua orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizolimi, doa orang yang bepergian, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, kita sebagai anak seharusnya berbakti kepada orang tua, minimal dengan tidak membuatnya sakit hati, atau syukur-syukur bisa membuat mereka bangga, serta merawatnya dengan kasih sayang, dan masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka dan selalu mengharapkan ridho dari orang tua. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Hakim At-Tabrani. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.